SOP Pembelajaran Tatap Muka Sekolah Kristen Aletheia Mataram tahun ajaran 2021-2022. A. SOP untuk orang tua wali murid. 1. Orang tua mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka. 2. Orang tua memastikan putra-putrinya mengikuti SOP pembelajaran tatap muka. 3. Orang tua mengantar putra-putrinya ke sekolah dengan sistem drop zone tanpa parkir kendaraan. B1. SOP untuk peserta didik. Kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran tatap muka. 1. Peserta didik dalam keadaan sehat. Jika mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kanker, atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. 2. Peserta didik yang memiliki riwayat perjalanan zona kuning, oranye, merah, dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari tidak diizinkan masuk di area SKA. 3. Sebelum berangkat sekolah, untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil. 4. Membawa dan selalu menggunakan face shield atau masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. 5. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. 6. Membawa buku, perlengkapan, alat tulis sendiri, dan menghindari meminjam pada teman. B2. SOP untuk masuk area Sekolah Kristen Aletheia Mataram. 1. Peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 9 melalui akses pintu gerbang utama SKA. 2. Peserta didik disambut guru di pintu gerbang lengkap dengan mengenakan perlengkapan kesehatan sesuai protokol COVID-19. 3. Sebelum masuk kelas, peserta didik melakukan cuci tangan dengan berbaris sesuai marking yang disediakan. 4. Jika peserta didik terdeteksi batuk pilek, diminta untuk kembali ke rumah hingga kondisi sehat kembali. 5. Peserta didik akan diperiksa suhu tubuhnya dengan berbaris sesuai marking. Jika suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, siswa diminta pulang kembali ke rumah. B3. SOP untuk masuk kelas. 1. Peserta didik diminta langsung menuju kelas dan meletakkan perlengkapannya di meja masing-masing. 2. Peserta didik langsung menempati tempat duduk yang sudah diatur. 3. Durasi pembelajaran di kelas disesuaikan dengan jadwal yang sudah disampaikan. 4. Selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik tetap melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker dan face shield, menjaga jarak, serta
tidak meminjam perlengkapan teman. 5. Mengikuti proses belajar di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak kursi minimal 1,5 meter dan protokol kesehatan. 6. Peserta didik tidak diperkenankan meminjam alat tulis belajar sesama teman di kelas. B4. SOP untuk jam istirahat. 1. Memasuki jam istirahat, peserta didik melakukan cuci tangan memakai sabun di area sekitar kelas. 2. Peserta didik kembali ke kelas untuk makan bekal yang dibawa sendiri dari rumah. Kantin tidak menyediakan makanan dan minuman. 3. Setelah makan bekal, peserta didik melakukan cuci tangan memakai sabun di area sekitar kelas dan kembali ke kelas untuk pembelajaran berikutnya. 4. Pendidik berada di kelas bersama peserta didik selama jam istirahat. B5. SOP untuk penjemputan peserta didik. Waktu dan tempat penjemputan. 1. Kelas 1 sampai dengan kelas 9 melalui pintu gerbang utama SKA. 2. Keluar kelas, peserta didik menuju ke tempat penjemputan. 3. Selama menunggu penjemputan, peserta didik wajib memakai masker dan face shield dan tetap pada physical distancing sesuai marking yang ditentukan. Peserta didik menuju kendaraan setelah mendapatkan panggilan penjemputan. B6. SOP untuk peserta didik setelah sampai di rumah. 1. Sampai di rumah, segera membuka sepatu sebelum masuk ke dalam rumah. 2. Semprotkan disinfektan pada barang-barang yang dibawa. 3. Langsung mencuci tangan dan cuci kaki pakai sabun di air mengalir. 4. Membuka pakaian sekolah dan langsung memasukkan ke tempat cucian pakaian yang kotor. 5. Jangan menyentuh benda apapun sampai di rumah. 6. Jangan langsung beristirahat, segera mandi dengan sabun. 7. Kembali berpakaian yang bersih dan melanjutkan aktivitas di rumah. C. SOP untuk masuk area SKA bagi wali murid atau tamu. 1. Wali murid atau tamu yang memiliki kondisi medis komorbid yang tidak terkontrol tidak diizinkan masuk ke area SKA. 2. Wali murid atau tamu yang memiliki riwayat perjalanan zona kuning, oranye, merah, dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari tidak diizinkan masuk di area SKA. 3. Wali murid yang memasuki area SKA hanya untuk keperluan menyelesaikan administrasi sekolah atau menjemput putra-putrinya yang sakit yang bersifat urgent. 4. Sebelum masuk gerbang sekolah, wali murid atau tamu
memakai masker dan atau face shield. 5. Melakukan cuci tangan sesuai marking yang disediakan. 6. Setelah mencuci tangan, wali murid atau tamu akan diperiksa suhu tubuhnya dengan menjaga jarak